Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Waktu berlalu. Selama 5 hari berikutnya, jumlah orang di kota api terus meningkat. Berbagai ahli jelas telah datang dari seluruh laut iblis kekacauan. Lindong juga cukup bebas selama periode waktu ini. Mungkin karena Tang Xinlian, sehingga kelompok Huang Lin tidak datang dan menemukan masalah dengannya setelah kejadian itu. Hahaha, saudara Lindong benar-benar riang. Tawa keras tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Lindong saat dia mengamati kota. Segera Lindong melihat bahwa seorang pria berpakaian biru telah muncul di belakangnya. Namun ada kejutan kuat di matanya. Jelas Lindong sudah mendeteksi kehadirannya. "Hai, aku Zhao Ze," ucap pria berpakaian biru itu tersenyum dan berbicara kepada Lindong. Raja segudang kecil Zhao Ze. Lindong mengangkat alisnya dan berbicara sambil tersenyum. Zhao Ze dapat dianggap sebagai individu yang luar biasa di antara generasi muda di Laut Iblis Kekacauan. Posisi ketiganya dalam daftar pemula juga membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi. Hahaha, itu hanya gelar yang tidak penting, ucap Zhao Ze melambaikan tangannya. Segera dia duduk di depan Lindong dan berkata, "Penatua Moluo datang mencariku kemarin. Dia ingin aku mencoba dan menghentikan Susiu menjadi juara. Namun dia tidak menjelaskan alasannya dan aku juga tidak bertanya." Lindong terkejut, namun dia dengan cepat mengangguk. Sepertinya Moluo tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaan Yimo sekarang. Jika tidak, mereka dapat memperingatkan pihak lain jika berita menyebar. "Aku percaya bahwa saudara Lindong seharusnya tahu sesuatu kan?" ucap Zhao Ze tertawa. Lindong menyeringai ketika dia akan berbicara. Segera Zhao Ze menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak memintamu untuk memberitahuku alasannya. Namun Xinlian juga telah berbicara kepadaku tentang masalah ini. Sehubungan dengan permintaannya, aku tidak dapat menolak." Lindong menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa menguraikan alasan mengapa Zhao Ze datang mencarinya. Itu mungkin karena Tang Xinlian. Baik Lindong dan Tang Xinlian sudah cukup dekat selama beberapa terakhir ini, dan kemungkinan dia sedikit cemburu. Lindong tanpa sadar merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat memikirkan hal ini. Jelas Zhao Ze secara tidak terduga menyukai Tang Xinlian. "Nona Tang dan aku hanya berteman," Lindong menjawab dengan senyum tipis, namun dia tidak merinci. Zhao Ze mengungkapkan ekspresi malu di matanya setelah mendengar ini. Dia dengan cepat mengangguk dan hendak berbicara ketika dia mendengar suara angin yang kencang ditransmisikan dari langit. "Hei, kenapa kau datang mencari Lindong? Kau tidak menemukan masalah dengannya kan?" ucap Tang Xinlian mendarat di depan keduanya. Zhao Ze buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan tangannya di atas bahu Lindong dan tertawa. "Hahaha, bagaimana mungkin? Saudara Lindong dan aku langsung cocok. Mengapa aku menyebabkan masalah baginya?" Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya terdiam. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat bahu ke arah Tang Xinlian. Dia segera bertanya, "Kenapa? Apakah kau sudah selesai memadamkan api?" Lindong merasa bahwa itu adalah pemandangan yang cukup menarik untuk melihat Tang Xinlian dengan tergesa-gesa melintasi berbagai bagian kota api. Ini sangat melelahkan. Orang-orang itu benar-benar menolak untuk berhenti, ucap Tang Xinlian bergegas ke gedung dan mengambil toples anggur dari tangan Lindong. Dia menuangkannya ke mulutnya dengan cara yang jantan. Lindong tanpa sadar tersenyum. Dia segera menyadari bahwa mata Zhao Ze terus-menerus menatap toples anggur di tangan Tang Xinlian. Setelah itu dia menoleh matanya tidak bersahabat. "Aku masih belum memiliki informasi tentang Susiu dan Hua Chen," ucap Tang Xinlian memegang toples anggur saat dia tiba-tiba berbicara dengan suara samar. "Tidak perlu cemas, kompetisi akan dimulai besok. Mereka pada akhirnya akan muncul," ucap Lindong. "Selama kompetisi, biarkan
biarkan aku berurusan dengan Susiyu. Zhao Ze akan menangani Hua Chen. Adapun Lindong, kau akan mengamati situasi dan bertindak sesuai dengan itu. Ucap Tang Xinlian ragu-ragu sejenak dan berkata, iya, aku berpikir untuk menyaksikan betapa kuatnya teman ini yang berasal dari wilayah Suan Timur. Ucap Zhao Ze tersenyum dan mengangguk. Baik, ayo lakukan seperti itu. Lindong berdiri. Suaranya baru saja terdengar ketika matanya tiba-tiba mengeras. Pada saat ini dia bisa merasakan bahwa dua simbol leluhur yang agung di tubuhnya telah mengeluarkan suara bersenandung. Lindong tiba-tiba menoleh sebelum matanya berbalik ke arah tertentu. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi bayangan sebelum dia bergegas ke depan. Tang Xinlian dan Zhao Ze terkejut ketika mereka melihat ini dan mereka dengan cepat mengikuti di belakang. Kelompok unit penegak hukum di belakang Tang Xinlian juga dengan cepat mengikuti setelah mereka melihatnya pergi. Suara angin kencang muncul di gunung terpencil di barat laut kota. Tubuh Lindong muncul seperti hantu. Matanya sedikit dingin saat menyapu ke sekeliling. Apa itu? Tang Xinlian dan Zhao Ze dengan cepat muncul di belakang Lindong dan bertanya dengan ragu. Keduanya telah muncul, apalagi mereka bersama. Ucap Lindong berbicara dengan suara acuh tak acuh. Sepertinya memang ada yang salah dengan Susiyu. Kalau tidak, dia tidak akan bersama dengan Hua Chen. Cari! Tang Xinlian merajut alisnya dan berteriak dengan dingin. Baik, segera ratusan lebih individu dari unit penegakan hukum buru-buru berteriak sebagai pengakuan. Mereka berpisah dengan kecepatan kilat dan menyapu gunung yang sunyi ini 1 inci pada satu waktu. Namun pencarian mereka tidak terlalu efektif dan orang-orang dari unit penegakan hukum bergegas kembali setelah sekitar 10 menit. Jelas mereka tidak berhasil menemukan apapun. Sungguh individu yang licin. Tang Xinlian dengan lembut mengatupkan giginya dan berkata, tidak perlu cemas. Mereka akan muncul besok terlepas dari seberapa licinnya mereka. Ayo pergi. Ucap Lindong. Dia tidak tinggal lebih lama lagi memilih untuk berbalik dan pergi. Tang Xinlian bertukar pandang dengan Zhao Ze. Setelah itu dia tidak punya pilihan selain memimpin unit penegakan hukumnya dan pergi. Sekitar setengah jam setelah mereka pergi, Ki Hitam merembes keluar dari tanah agak jauh dari gunung yang sunyi. Dua sosok aneh telah muncul. Hahaha, indra yang begitu tajam. Dia bahkan bisa mendeteksi kita seperti ini. Sosok manusia melihat ke arah kelompok Lindong menghilang dan tertawa pelan. Lindong agak aneh. Sosok manusia yang terbungkus jubah hitam mendesis. Ya, tidak mungkin membunuh trio Huo Yuan tanpa beberapa kemampuan khusus. Sosok manusia itu tersenyum dan berkata, mari kita bekerja sama kali ini. Kita harus mendapatkan simbol leluhur petir. Selain itu, kita juga harus membunuh Lindong. Baiklah, ayo pergi. Kegembiraan akan dimulai besok. Aku benar-benar tidak sabar. Segera kabut hitam naik setelah tawa lembut ini terdengar. Kedua sosok itu sekali lagi menghilang dalam cara yang aneh dan gunung yang sunyi sekali lagi menjadi sunyi dan sepi. Waktu berlalu. Akhirnya kompetisi petir dimulai hari ini. Kompetisi ini dapat dianggap sebagai acara termegah di Laut Iblis Kekacauan dalam dekade terakhir. Hanya memikirkan skalanya saja menyebabkan darah seseorang mendidih. Ini benar-benar hebat. Ucap Lindong menyaksikan ke daerah ke sekeliling. Aula Api Ilahi adalah salah satu faksi peringkat teratas di Laut Iblis Kekacauan. Selain godaan dari simbol leluhur petir, jumlah orang yang berkumpul secara alami menakutkan. Di sampingnya Gu Mengqi tersenyum berkata. Lindong menyeringai dan mengangguk. Dia merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Hanya untuk melihat sekelompok besar sosok merah terang tiba-tiba bergegas keluar dari aula api ilahi yang tampaknya tak berujung dengan suara siulan. Akhirnya berdiri di langit seperti lautan api. Itu adalah pasukan yang berjumlah 1000. Mereka semua memegang tombak besar di tangan mereka sementara baju besi merah cerah mengenakan di tubuh mereka. 1000 aura kuat tampak menyatu. Tekanan ini menyebabkan ekspresi para ahli yang tak terhitung jumlahnya di langit berubah. Dan beberapa dari mereka agak menarik pandangan yang sebelumnya arogan dan tak terkendali di mata mereka. Mereka adalah penegak hukum Aula Api Ilahi. Dikabarkan bahwa ini adalah kekuatan tempur terkuat dari Aula Api Ilahi.
dan mereka mempertahankan jumlah mereka pada 1000 sepanjang tahun. Setiap kali seseorang yang baru masuk, orang lain akan ditendang keluar. Ucap Gumengki menjelaskan dengan lembut. Ekspresi serius melintas di mata Lindong. Tidak heran grup ini memiliki aura yang begitu kuat. Sebenarnya ada persaingan yang begitu kejam di antara mereka. Aula api ilahi ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Wah, itu saudari Xinlian. Guya tiba-tiba berseru. Lindong sedikit terkejut. Dia melihat ke atas dan memang ada sosok cantik berdiri di depan pasukan. Penampilan gagah berani ini hanya bisa dimiliki oleh peri api Tang Xinlian. Pada saat ini dia juga memegang tombak panjang berwarna merah menyala di tangannya. Ini adalah pasukan ganas yang dipimpin oleh seorang komandan wanita yang mempesona, heroik dan gagah. Wah, saudari Xinlian benar-benar sangat mengesankan. Guya berbicara dengan sikap iri. Sangat sulit bagi seorang wanita terutama yang sangat cantik untuk mencapai ini. Meskipun dia adalah murid pertama Moluo, posisi yang dia miliki adalah sesuatu yang dia peroleh melalui kemampuannya sendiri. Dia berada di paling bawah ketika dia pertama kali memasuki penjaga Dewa Api saat itu. Namun dalam 2 tahun, dia mengalahkan semua pria di penjaga Dewa Api dan akhirnya memperoleh posisi komandan penjaga Dewa Api di bawah pengakuan semua orang. Ucap Gumengki. Wah, betapa mengesankan. Guyan dan Guya berseru kagum. Setelah itu Lindong mengalihkan perhatiannya ke arah aula api ilahi. Cahaya merah mengerikan menyapu dari belakang penjaga Dewa Api. Dan seorang pria dengan jubah merah menutupi bahunya muncul dari dalam celah merah dengan cara yang menakjubkan. Setelah beberapa saat, suhu di sekitarnya meningkat ketika dia muncul. Gumpalan api muncul di sekelilingnya dan pada saat ini dia tampak seperti Raja Api. Kebisingan dari sekeliling dengan tenang berkurang di bawah kehadiran pria ini yang menakutkan. Tuan dari aula api ilahi dan pemilik simbol leluhur berkobar. Moluo. Pada saat ini Moluo berdiri di lautan api saat mata merahnya yang cerah perlahan menyapu area itu. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah bergabung dengan kompetisi yang diselenggarakan oleh aula api ilahiku. Hanya ada beberapa aturan dalam kompetisi ini. Pemenangnya adalah raja dan pemenang terakhir juga akan menjadi pemilik simbol leluhur petir. Suara kuat Moluo mengandung aura agung yang bergema di langit, menyebabkan seseorang merasakan sakit di telinganya. Moluo mengamati langit di sekitarnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cahaya merah terang keluar darinya. Itu dengan cepat berubah menjadi cermin merah terang setinggi 100.000 kaki. Permukaan cermin bergelombang, memperlihatkan tanah pegunungan hijau yang luas. Ini adalah cermin tak terukur dari aula api ilahiku dan memiliki alam di dalamnya. Pada saat yang sama itu juga akan menjadi tempat kompetisi. Ada sebuah gunung di dalamnya yang dikenal sebagai gunung tak terukur. Tempat itu akan menjadi medan perang terakhir kalian. Ucap Moluo. Segera cermin besar berukuran 100.000 kaki berdesir setelah suara Moluo terdengar. Sebuah gunung yang megah besar berdiri seperti pilar yang menopang langit. Simbol leluhur petir ada di puncak gunung tak terukur. Gunung besar merobek awan. Orang bisa melihat kilat menyambar di puncak gunung dan simbol kuno sebagian terlihat. Pada saat yang sama fluktuasi agung dan kuno dipancarkan darinya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada simbol kuno saat mata banyak orang menjadi merah karena kegembiraan sementara nafas mereka semakin berat. Mereka semua memahami kekuatan besar dari simbol leluhur. Selama seseorang berhasil mendapatkan simbol leluhur petir, seseorang pasti akan dapat mencapai posisi Moluo seiring waktu. Ada 10 puncak di gunung tak terukur. Setiap puncak memiliki segel. Hanya 10 orang yang memperoleh segel puncak ini yang akan memiliki kualifikasi untuk mendaki gunung tak terukur. Dengan kata lain, hanya 10 individu terkuat yang memiliki kualifikasi untuk bertarung demi simbol leluhur petir. Lindong terdiam. Jumlah ahli yang datang di sini sama besarnya dengan laut. Di antara mereka, banyak yang kemungkinan menyembunyikan keterampilan mereka. Namun hanya 10 orang yang memenuhi syarat untuk mendaki gunung tak terukur.
Persaingan itu pasti benar-benar keras. Baiklah, perkenalan berakhir di sini, ucap Moluo tersenyum. Segera setelah itu teriakannya yang rendah dan dalam menggelegar seperti genderang perang. Aku akan mengumumkan bahwa kompetisi petir telah dimulai. Segera suasana di tempat ini sepertinya tiba-tiba meledak pada saat ini. Raungan bergema di langit saat sosok bermata merah berkerumun. Akhirnya mereka tampak menutupi langit saat mereka menyerbu ke dalam cahaya besar setinggi 100.000 kaki seperti segerombolan belalang. Kakak Lindong, Lingsan, lakukan yang terbaik. Guya tersenyum bersorak. Wajah kecilnya memerah karena atmosfer. Ya, Lindong mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita cantik yang berdiri di langit yang jauh sambil memegang tombak panjang Phoenix api. Yang terakhir menoleh dan samar-samar menyeringai padanya. Selanjutnya tangannya mengangkat rambut yang mendarat di dadanya saat sosok cantiknya bergerak dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah cermin. Tawa yang indah ditransmisikan ke telinga Lindong saat dia bergegas ke depan. Lindong, jangan tertinggal terlalu jauh. Aku tidak akan memberimu pertimbangan apapun. Lindong tertawa. Semangat kepahlawanan bangkit di hatinya dan dia berhenti ragu-ragu. Lingsan, ayo pergi. Mulingsan tersenyum mengangguk. Dia memeluk dengan tangannya dan penutup peti mati hitam besar muncul. Selanjutnya keduanya menyapu pada saat yang sama dan bergabung dengan kerumunan manusia yang tampaknya menutupi langit dan daratan setelah mereka menyerbu ke dalam cermin cahaya. Acara besar ini akhirnya dimulai. Scene berganti. Setelah memasuki cermin cahaya, terlihat pegunungan hijau yang tampaknya tak terbatas. Terkadang raungan binatang yang membelah telinga bisa terdengar. Itu adalah tempat yang penuh dengan kehidupan. Di tempat tertentu di tanah yang luas ini, dua sosok cahaya melintas dan muncul. Dari penampilannya itu adalah Lindong dan Mulingsan. Begitu mereka berdua muncul, mata mereka terus mengamati sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu. Setelah itu ekspresi terkejut muncul di mata Lindong saat dia berkata sambil tersenyum. Aku tidak pernah berpikir bahwa aula api ilahi juga memiliki harta ini. Apa yang disebut cermin tak terukur ini jelas mirip dengan kuali langit pembakarannya. Keduanya secara alami membentuk ruang di dalamnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ruang di dalam yang pertama dipenuhi dengan kehidupan dan vitalitas. Sedangkan yang terakhir adalah tanah merah mirip dengan gurun. Ada begitu banyak orang. Mengangkat kepalanya, Mulingsan membuka matanya lebar-lebar untuk melihat sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit. Muncul mirip dengan tampilan kembang api yang indah sebelum berbicara dengan agak bersemangat. Benar, ada banyak dari mereka. Lindong menjawab sambil tersenyum. Ayo bergerak juga, ucap Lindong lagi. Pada saat berikutnya mereka berdua bergegas ke hutan primitif yang luas dan menuju ke tengah ruangan ini. Itu juga di mana gunung tak terukur berada, lokasi medan perang terakhir. Saat para ahli bergegas ke dalam ruang ini seperti segerombolan belalang, atmosfer dengan jelas berubah menjadi sangat berapi-api dan meledak. Perkelahian skala besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya meletus secara bersamaan. Namun saat mereka secara bertahap menuju lebih dalam di ruang angkasa, Lindong mulai merasakan bahwa aura di sekitarnya semakin kuat. Jelas mereka yang bisa memasuki wilayah ini bukanlah individu biasa. Saat ujung kaki Lindong mengetuk cabang pohon yang tebal, tubuhnya melesat ke udara seperti anak panah. Detik berikutnya matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke arah langit melalui celah kecil di antara dedaunan. Saat ini Tang Xilian dan yang lainnya juga seharusnya menuju gunung tak terukur dengan kecepatan yang mencengangkan. Siapa di antara mereka yang akan menjadi yang tercepat? Hati-hati kakak Lindong. Sama seperti Lindong telah mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit, ekspresi Mulingsan tiba-tiba berubah. Detik berikutnya mengetuk ujung kakinya di pohon besar yang kokoh, sosok mungilnya melesat ke depan. Mengacungkan tutup peti matinya, dia mengayunkannya dengan keras mengirimkan gelombang cahaya hitam menyapu keluar. Pada saat gelombang cahaya menyapu, lusinan angin kencang yang mengerikan melesat keluar dari dalam hutan lebat. Saat mereka menabrak gelombang cahaya, badai dahsyat segera muncul saat meluas, menghancurkan pohon-pohon raksasa di sekitarnya saat berhamburan.
Setelah pohon-pohon raksasa di sekitarnya hancur dan runtuh, sejumlah sosok seperti hantu muncul dalam sekejap. Selanjutnya mereka melemparkan tatapan dengan penuh niat buruk ke arah Lindong dan Mulingsan. Berdiri di atas pohon raksasa, Lindong mengarahkan matanya yang sedikit menyipit ke arah 6 orang yang muncul. Mereka memiliki penampilan yang unik dengan jubah merah darah menutupi tubuh mereka. Selanjutnya mereka memegang pedang besar bergigi dan gergaji merah. Tubuh pedang itu sangat ramping dan panjang 3 meter. Tampak sangat menarik perhatian. Selanjutnya yang paling mengejutkan Lindong adalah aura yang terpancar dari mereka berenam. Faktanya mereka berenam secara tak terduga mencapai pintu gerbang di tahap kematian mendalam. Bahkan ada sejumlah kecil ki kematian yang mengelilingi tubuh mereka. Hahaha, aku tidak pernah membayangkan bahwa kami akan menangkap ikan sebesar itu. Bukankah dia orang yang baru saja masuk daftar pemula? Di antara 6 orang, seorang pria berwajah ramping melemparkan tatapan sinis ke arah Lindong sambil berbicara dengan tawa aneh. Kalian adalah penjaga pemenggalan darah. Melihat 6 orang ini, Lindong berbicara sambil dengan lembut mengerutkan alisnya. Sepertinya kita bersaudara tidak begitu jelas sampai diabaikan. Seorang pria menyeringai saat berbicara, menunjukkan senyuman yang penuh dengan rasa haus darah yang ekstrim. Penjaga pemenggalan darah adalah sekelompok kecil orang yang memiliki reputasi buruk di Laut Iblis Kekacauan. Kelompok ini terdiri dari 6 anggota. Dengan mereka semua berada di peringkat dari tempat ke-18. Semua jalan ke tempat ke-12 dalam daftar pemula. Tentu jika mereka hanya memiliki kekuatan tingkat seperti itu, Lindong tidak akan peduli tentang mereka. Namun kelompok ini telah bergabung dan membunuh ahli tempat ke-8 dalam daftar pemula setengah tahun yang lalu, menyebabkan sensasi di seluruh Laut Iblis Kekacauan. Secara individu, mereka tidak terlalu kuat. Namun setiap kali mereka bergerak, terlepas dari apakah mereka menghadapi lawan yang lemah atau kuat, mereka akan berkolaborasi dan bertarung bersama. Oleh karena itu, kekuatan tempur gabungan mereka tampaknya akan memperkuat kekuatan individu mereka beberapa kali. Jadi apakah kalian berdua lebih suka menghancurkan segel spiritualmu sendiri atau meninggalkan kapalmu? Pria dengan wajah kurus dan layu perlahan-lahan mengangkat golok pemenggalan besar ke atas sebelum mengarahkannya ke arah Lindong dan Mulingsan saat dia berbicara. Alasan mengapa mereka dikenal sebagai penjaga pemenggalan darah adalah karena setiap lawan yang menghadapi mereka pada akhirnya akan dipenggal kepalanya. Ini juga kebiasaan mereka. Lindong tersenyum tipis di wajahnya, sementara niat sengit secara bertahap muncul di kedalaman matanya. Dengan mengepalkan tangannya, tongkat kaisar petir yang berkilau dengan petir muncul dalam sekejap, menyebabkan retakan guntur yang rendah dan dalam terdengar. Lingsan, mari kita akhiri pertarungan ini dengan cepat. Menggenggam tongkat kaisar petir di tangannya, ekspresi Lindong langsung berubah dingin saat niat membunuh yang terpancar darinya. Scene berganti di kota api. Saat tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam cermin tak terukur, segudang wajah cermin di langit mulai terbelah sebelum membentuk sekitar 10.000 cermin cahaya dari semua ukuran. Diproyeksikan di dalam cermin cahaya itu adalah berbagai pertarungan yang terjadi di dalam ruang tak terbatas. Itu penjaga pemenggalan darah. Orang di depan mereka adalah pemula baru, Lindong. Ini menarik. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang-orang yang kejam itu akan bertemu satu sama lain begitu awal dalam kompetisi. Penjaga pemenggalan darah tidak mudah untuk dihadapi. Namun Lindong juga bukan individu biasa. Jika mereka bertarung, kami akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Suara teriakan tiba-tiba bergema di langit saat beberapa tatapan beralih ke cermin yang besar. Detik berikutnya mereka melihat bahwa Lindong saat ini sedang menghadapi penjaga pemenggalan darah di dalam hutan. Di dalam sebuah gedung, Gumengki dan 2 gadis lainnya juga merasakan keributan yang terjadi. Segera mata indah mereka mulai sedikit berkontraksi sebelum kekhawatiran muncul di dalamnya. Mereka juga telah mendengar tentang pemenggal darah yang terkenal. Sepertinya Lindong dan Mulingsan kurang beruntung. Mereka baru saja bertemu dengan orang-orang yang menakutkan setelah memasuki cermin tak terukur. Dan cerita pun berakhir.
Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.